Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Debu yang berterbangan berangsur-angsur jatuh ke tanah yang tergeletak di reruntuhan, sementara pemuda itu tersenyum berdiri di samping api unggun. Namun, senyumnya menyebabkan keempat jenderal yang kuat di sampingnya merasakan hawa dingin yang menyapu tubuh mereka, melihat Lindong dengan ekspresi aneh dan merendahkan yang awalnya memenuhi mata mereka, perlahan-perlahan surut. Orang yang dikirim terbang oleh Lindong dengan satu pukulan sebelumnya, itu memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Meskipun hanya ada rentang waktu yang singkat untuk bereaksi, dia masih bisa mengeluarkan teknik defensif yang dia khususkan untuk menanggapi serangan Lindong. Bahkan mereka akan merasa cukup sulit untuk berurusan dengan pertahanan baju besi kuning tadi. Itu pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk memecahkannya dengan satu pukulan seperti yang dilakukan Lindong. Pria muda di depan mereka tidak membuang-buang waktu dengan kata-kata yang tidak perlu, saat dihadapkan dengan keraguan mereka. Dia hanya menggunakan pukulan sederhana dan biadab, hanya untuk membuat mereka menelan semua keraguan di mulut mereka. Pada saat ini, bahkan orang yang paling bodoh pun akan memahami, bahwa kekuatan pemuda di hadapan mereka tidak terbatas pada apa yang dapat mereka lihat di permukaan. Api unggun naik ketika nyala api menyinari wajah mereka berempat. Ekspresi mereka berfluktuasi dalam kebingungan. Beberapa saat kemudian, sebelum tubuh mereka yang tegang perlahan-lahan menjadi rileks. Seperti yang aku tanyakan sebelumnya, apakah kamu semua sudah percaya? Tanya api kecil. Flame kecil yang tanpa kata-kata berdiri di samping, akhirnya tertawa dingin dan berkomentar. Ada keganasan yang tajam di matanya saat dia menatap mereka berempat. Jangan marah saudara Yan, ucap salah satu dari mereka. Pria berwajah kasar dengan tubuh bagian atas yang bertelanjang dada buru-buru tersenyum, dan berbicara ketika mendengar ini. Ini adalah masalah penting, dan ini terkait dengan kehidupan semua orang di sini dan juga bawahan kami. Karena itu, kita harus berhati-hati, ucap api kecil. Little Flame menatap orang itu. Mata harimau merah itu menyebabkan seseorang bergidik. Kalian semua harus berhenti memikirkan orang lain. Jika aku ingin berterus terang tentang hari esok, aku dan saudara lelaki aku saja sudah cukup untuk menghadapinya. Adapun segel hantu kegelapan dalam di tubuh kamu semuanya, aku pikir kita seharusnya biarkan mereka apa adanya, ucap api kecil. Mereka berempat tersenyum canggung. Mereka jelas sangat takut pada api kecil, dan tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Hahaha, tolong jangan pedulikan dia. Little Flame memiliki temperamen buruk. Semua orang memahami pentingnya masalah ini besok. Karenanya, kami perlu mengandalkan kamu ketika saatnya tiba, ucap Lindong. Lindong tersenyum. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, aku percaya bahwa tidak ada seorang pun di sini yang meragukanku sekarang kan, ucap Lindong. Apa yang kamu katakan saudara Lindong? Kami adalah orang-orang yang menyinggung kamu lebih dulu, ucap mereka berempat dengan tergesa-gesa. Namun, mereka tidak merasakan keramahan sedikit pun ketika mereka melihat senyum Lindong. Sebaliknya, mereka merasakan gelombang bahaya yang menakutkan. Jika mereka harus memilih, mereka merasa bahwa Little Flame yang terus-menerus memilih untuk mengungkapkan keganasannya itu sedikit lebih menghibur, daripada melihat kakak lelakinya yang tersenyum. Bang, dinding gunung yang jauh retak, dan sosok yang agak menyedihkan keluar. Setelah itu, dia sekali lagi mendarat di samping api unggun. Warna hijau dan merah dipertukarkan di wajahnya. Namun, dia akhirnya menangkupkan kedua tangannya ke arah Lindong. Saudara Lindong sangat kuat. Kita yang buta sebelumnya, ucap orang yang ditonjok Lindong. Semuanya, tolong sebutkan identitasmu, ucap Flame kecil sambil berjalan mendekat dan mendengus dingin. Saudara Lindong, aku adalah Jenderal Singa Logam, Chen Tong. Pria berwajah kasar dengan tubuh yang bertelanjang dada menangkupkan kedua tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Demon AP General, Mo Hou. Seorang pria dengan dua lengan yang sangat panjang, dan tangan yang besar berkata. Golden Eagle General, Diao Ling. Pria yang agak kurus dengan mata tajam itu berkata. Leopard General, Jia. Pria yang memiliki logam seperti ekor hitam yang terjalin di pinggangnya, menangkupkan tinjunya dan berkata. Jenderal Armor Gunung, Kosan. Orang terakhir yang berbicara adalah pria yang telah dikirim terbang oleh Lindong dengan satu pukulan.
Lindong menangkupkan tangan ke arah mereka dan tertawa kecil. Aku Lindong, ucap Lindong. Suasana sedikit santai setelah mereka semua memperkenalkan diri masing-masing. Setelah Po San dijadikan contoh sebelumnya, 5 jenderal tidak berani meremehkan Lindong. Pukulan dari Lindong sebelumnya sudah cukup untuk mencegah mereka. Serahkan tanganmu padaku. Aku akan membantu kalian semua membuka segel hantu gelap yang ada di dalam tubuh kamu. Ucap Lindong sambil duduk dan memandang ke arah 5 orang di depannya. Dia tidak membuang waktu dengan kata-kata yang tidak perlu. Dia jelas menyadari keraguan terbesar dalam hati 5 individu ini. Alasan mereka setuju untuk bertarung bersama dengan Little Flame adalah, sebagian besar karena mereka telah mendengar bahwa Lindong bisa menghapus segel hantu gelap yang ada di dalam tubuh mereka. Chen Tong dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat betapa mudahnya Lindong menghilangkannya. Bagaimanapun juga, ini adalah semacam chip yang bisa dia gunakan untuk melawan mereka. Hahaha, saudara Lindong benar-benar murah hati, ucap Chen Tong. Bakul kemana ya, hahaha, bercanda bosku. Kita lanjut. Chen Tong adalah orang yang pertama tersenyum. Setelah itu, dia mengulurkan lengannya dan mengungkapkan segel hitam. Namun, warnanya lebih pekat dari Little Flame, itu sudah jelas. Segel hantu gelap yang pekat ini, berada sangat terlalu dalam di tubuhnya. Telapak tangan Lindong mendarat di tangan Chen Tong, saat benang cahaya hitam berkedip di ujung jarinya. Segera setelah itu, asap putih mulai naik dari lengan Lindong. Segel gelap hantu samar-samar mengeluarkan suara. Itu terus menggeliat di lengannya, dan memunculkan seperti wajah yang aneh. Beberapa orang di sampingnya dengan cemas menonton adegan ini. Tak satu pun dari mereka yang berani bernapas terlalu keras. Wajah aneh itu terus bergoyang, sementara cahaya hitam menari-nari di ujung jari Lindong saat Deep Dark Ghost Seal secara bertahap mulai memudar. Beberapa menit kemudian, cahaya hitam di tangan Lindong menjadi semakin cerah saat dia melengkungkan tangannya dan meraihnya. Orang hanya bisa menyaksikan segel hantu gelap jauh di lengan Chen Tong langsung diekstraksi. Setelah itu berubah menjadi segel cahaya hitam yang muncul di telapak tangan Lindong. Segel hitam muncul seperti wajah hantu saat ia berenang di sekitar telapak tangan Lindong. Itu memancarkan riak gelap dan jahat. Ini, apakah itu sudah dihapus? Tanya Chen Tong dan yang lainnya saat mereka terkejut, ketika mereka melihat Deep Dark Ghost Seal di telapak tangan Lindong. Sukacita liar mulai melonjak di mata mereka. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia menutup tangannya dan menghancurkan segel Dark Ghost. Cahaya hitam menyala di telapak tangannya saat Devouring Power melonjak, dan langsung menelan segel tersebut. Saudara Lindong memang luar biasa. Chen Tong berbicara dengan penuh semangat. Mereka semua menyadari, betapa sulitnya untuk berurusan dengan segel hantu gelap yang dalam ini. Mereka telah memikirkan banyak metode, tetapi benda ini seperti belatung di tulang mereka, dan membuat mereka tak berdaya untuk melawannya. Namun, Lindong telah melepas segel dengan sangat santai, amazing. Aku kebetulan sekali memiliki metode untuk menundukkan segel ini. Jawab Lindong sambil tersenyum. Dengan mengandalkan simbol leluhur yang melahap dari dalam tubuhnya, Lindong jelas mampu menghancurkan segel ini sampai akarnya. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku berbohong kepada kalian sebelumnya? Flame kecil mengerutkan kening dan berkata. Hahaha, tolong jangan marah Kakak Yan. Hanya saja, bahkan kamu harus tahu seberapa kuat segel hantu gelap yang dalam ini, balas Chen Tong sambil tertawa dengan malu. Memang benar, bahwa mereka hanya memiliki kepercayaan 50% pada kata-kata Little Flame dari sebelumnya. Lindong melambaikan tangannya. Dia melihat keempat jenderal lainnya yang sedang menatapnya. Siapa yang berikutnya? Tanya Lindong yang belajar mengobati orang lain sebelum membuka klinik Tongfang. Aku, giliran aku. Mereka berempat berteriak secara serempak, dan mereka semua berebutan untuk menjadi orang selanjutnya untuk diobatu. Namun, wajah mereka dengan cepat memerah, sebelum mereka tersenyum canggung dan menyerah satu sama lain. Baru kemudian mereka membiarkan Po San, orang yang telah ditinju oleh Lindong sebelumnya, untuk pergi terlebih dulu. Hehehe, saudara Lindong, aku telah menyinggung kamu sebelumnya. Aku harap pria hebat sepertimu bisa memaafkanku. Po San tersenyum dan berkata pada Lindong. Ada sedikit niat untuk membujuk Lindong dengan suaranya. Lindong menyeringai. Dia mengulurkan tangannya dan mengulangi apa yang dia lakukan sebelumnya. Selusin menit kemudian, segel hantu kegelapan dalam di tubuh Po San tersedot keluar. Po San menggosok lengannya yang sekarang telah terbebas dari segel itu. Matanya menjadi sedikit merah karena emosi. Sepertinya dia merasa sangat mengerikan karena menjalani pengekangan ini, yang bagaikan hidup di bawah kendali orang lain. Selanjutnya, ucap Lindong. Lindong menggunakan metode yang sama untuk menghancurkan segel Dark Ghost di tubuh 3 individu lainnya.
Baiklah, segel hantu kegelapan dalam di tubuh kamu semua telah dihapus, ucap Lindong sambil menepuk tangannya, dan tersenyum pada 5 jenderal besar yang agak emosional. Terima kasih saudara Lindong. Chen Tong dan yang lainnya buru-buru mengucapkan terima kasih. Penghapusan segel ini dari tubuh mereka jelas sangat melegakan mereka. Lindong dengan lembut tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kita semua berada di kapal yang sama, dan itu wajar bagi aku untuk membantu, jawab Lindong. Saudara Lindong, tidakkah kamu takut kalau nanti kita pergi begitu saja setelah membantu kami melepaskan segel hantu gelap yang dalam ini? Bagaimanapun juga, berurusan dengan Suzong ini, akan melibatkan risiko yang besar. Mata tajam Diao Ling tiba-tiba menatap Lindong dan bertanya. Wajah 4 lainnya menegang setelah kata-kata itu diucapkan. Flame kecil di sampingnya juga sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya ganas dan menakutkan. Namun, tidak ada perubahan dalam ekspresi Lindong. Dia hanya menatap api unggun ketika dia berkata, masalahnya besok memang cukup berbahaya. Namun, pertama-tama aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tampak seperti lelucon bagi kalian semua. Bahkan jika hanya aku dan api kecil yang akan bertindak besok, Suzong pasti tetap akan mati. Namun, hal-hal lain mungkin akan menjadi sedikit lebih merepotkan jika tanpa bantuan semua orang, jawab Lindong. Lindong berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat berbagai ekspresi di wajah 5 individu itu. Akhirnya dia tersenyum. Daerah di sekitar api unggun sedikit tenang. Chen Tong dan yang lainnya menatap wajah muda di depan mereka. Meskipun Lindong memiliki senyum lembut yang nampak di wajahnya, mereka secara bertahap bisa mendeteksi perasaan yang tak terduga di balik senyumnya itu. Tidak heran jika seseorang yang ganas seperti Little Flame bersedia memanggilnya kakak. Orang di hadapan mereka bukanlah individu yang sederhana. Suzong memang belum melangkah ke panggung samsara. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar telah mencapai tahap itu, dia mungkin belum tentu bisa menang, hahaha. Aku harap semua orang tidak akan pernah berpikir, bahwa aku tidak tahu batas kemampuan aku dengan berbicara sedemikian rupa, hahaha, ucap Lindong. Malam itu sangat hening, sementara api unggun telah membesar. Namun, Chen Tong dan yang lainnya samar-samar merasakan tekanan kuat ketika mereka mendengar ucapan dari pemuda yang tersenyum itu. Tekanan seperti itu berbeda dari aura ganas yang Little Flame dengan sengaja berikan. Itu mirip dengan pedang tajam yang tidak muncul dengan sendirinya. Bahkan sarung dari pedangnya saja tidak dapat menyembunyikan ketajaman yang mencengangkan yang terkandung di dalamnya. Kata-kata yang dikatakan Lindong memang sombong. Ini terutama di bawah prasyarat kekuatan tahap kematian mendalam tingkat awal. Namun, tidak ada dari 5 jenderal besar itu yang berani meragukannya pada saat ini. Chen Tong dan yang lainnya saling berhadapan. Akhirnya mereka perlahan-lahan mengangguk, sebelum menangkupkan tangan mereka ke arah Lindong dan berbicara dengan suara yang dalam. Selama saudara Lindong bisa menghabisi Suzong, kita akan dapat membantu menangani masalah yang tersisa. Pada saat itu, saudara Yan akan menjadi komandan iblis baru dari Deep Lightning Mountain. Ucap Chen Tong. Lindong menatap mereka berlima dan mengangguk dengan lembut. Dia berdiri dan melihat ke arah langit malam di kejauhan, dan binatang buas yang merayap di Deep Lightning Mountain saat matanya sedikit menyipit. Komandan Iblis ya, aku akan bertemu kamu besok, gumam Lindong. Deep Lightning Mountain Range adalah tempat yang cukup terkenal, bahkan di seluruh wilayah Perang Bis. Alasan paling penting untuk ini adalah, bahwa ini adalah tempat di mana salah satu dari 8 faksi teratas wilayah Perang Bis, yaitu, faksi Gunung Petir Jauh berada. Sebagai bos besar area ini, Deep Lightning Mountain menguasai area besar dalam jarak puluhan ribu mil di sekitar Deep Lightning Mountain Range. Semua faksi di dalam tanah yang luas ini, juga termasuk di bawah Deep Lightning Mountain. Deep Lightning Mountain tidak diragukan lagi adalah tuan dari tempat ini. Hari ini jelas merupakan hari paling meriah di Deep Lightning Mountain sepanjang tahun. Setiap tahun, Deep Lightning Mountain akan mengadakan pertemuan gunung besar. Setiap pertemuannya, para jenderal hebat yang biasanya memimpin bawahan mereka sendiri pada kampanyenya di luar, semuanya akan muncul. Pada saat yang sama, berbagai faksi besar dan kecil yang berlokasi di dalam tanah Deep Lightning Mountain yang luas akan membawa upeti, dan memberi penghormatan. Dengan demikian, ruang lingkup pertemuan ini sangat besar. Oleh karena itu, keheranan melintas di mata Lindong ketika dia mengikuti api kecil ke wilayah Deep Lightning Mountain Range, dan melihat berbagai kelompok berkumpul dari segala arah. Tampaknya Deep Lightning Mountain ini memang agak mengesankan, gumam Lindong. Wilayah Deep Lightning Mountain membentang hingga puluhan ribu mil. Ada banyak faksi dengan berbagai ukuran yang hidup di wilayah ini. Meskipun Deep Lightning Mountain mengabaikan perkelahian antara faksi-faksi ini, mereka semua harus membayar upeti tahunan kepada Deep Lightning Mountain.
Little Flame tertawa dan berkata setelah melihat ekspresi terkejut Lindong. Lindong sedikit mengangguk. Itu seperti sebuah kerajaan. Deep Lightning Mountain adalah royalty, sedangkan faksi lainnya adalah subjek. Mereka harus mengakui Deep Lightning Mountain sebagai pemimpin mereka untuk bertahan hidup di tempat ini. Kalau tidak, ketika pasukan Deep Lightning Mountain tiba, pasti akan ada pembantaian yang berdarah-darah. Yang kuat memakan yang lemah. Hukum tumpul ke atas, dan tajam ke bawah. Ini adalah aturan yang tidak pernah berubah di wilayah Demon. Tiger Devouring Army melambat saat mereka mendekati Deep Lightning Mountain, mereka perlahan-lahan melintas seperti toren hitam, menyebabkan banyak orang melihat dengan ekspresi ketakutan. Siapapun yang tinggal di dalam wilayah Deep Lightning Mountain akan sangat akrab dengan kekuatan tempur yang kuat ini. Beberapa faksi bahkan telah menderita kerugian yang sangat besar di tangan mereka. Lintasan yang mengarah ke Gunung Petir Jauh, itu jelas dijaga ketat. Banyak pasang mata yang tajam, menyapu pengunjung yang akan memasuki Deep Lightning Mountain. Tiger Devouring Army mendekat, menyebabkan suasana di celah menjadi tegang. Ekspresi yang awalnya dingin dan tajam dari tentara di celah, kini menjadi sedikit tidak nyaman. Mata mereka mengandung rasa takut yang luar biasa. Hahaha, Jenderal Yan telah tiba, ucap seseorang. Di atas titik pemeriksaan yang menjulang, seorang pria berwajah kecoklatan dengan baju besi skala hitam menutupi tubuhnya, menatap ke bawah pada Tiger Devouring Army di bawahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan wajah tersenyum. Aku percaya, bahwa Saudara Yan harus menyadari aturan Deep Lightning Mountain. Semua pasukan hanya dapat menempatkan diri mereka di kaki Deep Lightning Mountain, ucap orang tersebut. Flame kecil melirik pria di atas celah itu. Sudut-sudut mulutnya terbelah saat dia menjawab. Jenderal Tian-e, apakah Sky Crocodile Army-mu mencoba menghentikan pasukan macan Devouring Tiger-ku, ucap api kecil. Ekspresi yang agak hitam di atas celah itu sedikit berubah, lalu dia tertawa datar. Apa yang dibicarakan Jenderal Yan, aku hanya mengikuti aturan. Kamu dapat mencari Komandan Iblis jika kamu keberatan dengan peraturannya, balas Jenderal E. Ada banyak orang di sekitar celah yang diam-diam menjadi terdiam saat mereka menyaksikan adegan ini. Namun, tidak ada yang berani berbicara. Semua orang tahu, bahwa Jenderal Yan dan Jenderal Tian-e dari Deep Lightning Mountain tidak saling berhadapan. Saat itu, kedua belah pihak bahkan saling bertarung. Namun, hasil akhirnya mengejutkan semua orang. Pasukan Buaya Langit yang dikenal karena kekuatan tempurnya yang hebat, telah menderita kekalahan telak di tangan Tiger Devouring Army yang baru didirikan. Tepat setelah pertempuran itu, Tiger Devouring Army secara bertahap menjadi dikenal sebagai pasukan terkuat dari Deep Lightning Mountain. Flame kecil hanya tersenyum tipis ketika dia mendengar Tian-e mengeluarkan nama Su Zong untuk menekannya. Namun, ada kilatan mematikan di dalam matanya. Tian-e ini berada langsung di bawah Su Zong. Dia jelas akan menjadi penghalang jika mereka ingin menyerang Su Zong. Devouring Tiger Army dengarkan, beristirahatlah di kaki gunung, teriak Flame kecil sambil melambaikan tangannya yang besar, dan teriakan yang keras terdengar. Xiao, jawaban tertib rendah dan dalam yang berisi aura amat buruk segera bergema. Setelah itu, Devouring Tiger Army besar langsung duduk di tempat. Dengan cara ini, mereka memblokir setengah dari operan. Ekspresi Tian-e agak gelap ketika dia melihat ini. Tindakan Little Flame jelas tidak memberinya wajah apapun. Kakak, ayo pergi. Kami akan menuju ke Gunung Cahaya yang dalam. Flame kecil melompat turun dari binatang besar itu, dan berbicara dengan tersenyum kepada Lindong. Ya, Lindong mengangguk dan juga melompat. Tunggu, siapa orang ini? Mengapa dia tampak begitu asing? Tian-e tiba-tiba bertanya dari atas celah. Api kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepasang mata harimau merahnya menunjukkan ekspresi membunuh ketika dia menatap Jenderal Tian-e, dan berbicara dengan suara yang mengancam. Apakah kamu benar-benar percaya, bahwa aku tidak berani membunuhmu? Teriak api kecil. Ekspresi Tian-e berubah ketika Yuan Power yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya. Seolah-olah dia khawatir api kecil yang kejam akan menyerangnya. Hahaha, aku Lindong. Jenderal Yan dan aku adalah saudara. Aku berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan Komandan Iblis. Lindong menghentikan api kecil. Setelah itu, dia tertawa ke arah Jenderal Tian-e dan berbicara. Hah, saudara, ucap Jenderal Tian-e yang terkejut. Kata-kata ini tidak hanya menyebabkan Tian-e terkejut. Banyak pemimpin dari berbagai faksi di sekitarnya juga tertegun saat mereka mendengar ini. Sejak kapan harimau yang ganas ini, yang tidak kebal ampun untuk membunuh mempunyai saudara laki-laki? Selain itu, jika dilihat dari penampilannya, dia bahkan seorang manusia. Ini kakak laki-laki aku, ucap api kecil. Flame kecil mendengus dingin. Namun, ekspresi individu di sekitarnya berubah ketika dia berbicara.
Kapan mereka pernah melihat harimau yang sombong dan ganas ini, yang bahkan tidak bisa dijinakkan oleh Panglima Iblis, mau memanggil seseorang sebagai kakak? Lindong, apakah kamu manusia yang dikabarkan telah mengalahkan Gubernur Blood Python City? Tian E mengerutkan keningnya dan mengingat sesuatu sebelum ia tiba-tiba bertanya. Beberapa rumor tentang Lindong telah menyebar, dan bahkan dia sudah mendengar tentangnya. Lindong tersenyum dan mengangguk. Tian E menatap Lindong saat melihat ini. Dia merenung sedikit sebelum mengangguk sambil tersenyum. Silakan naik gunung, ucap Jenderal Tian E. Meskipun dia telah mendengar, bahwa Lindong telah mengalahkan Cao Ying itu, Cao Ying hanyalah gubernur kota kecil dan tidak dapat dibandingkan dengan gunung petir jauh. Lindong ini mungkin memiliki beberapa kemampuan, tapi dia jauh dari kata ancaman jika dibandingkan dengan api kecil. Terima kasih, Jenderal Tian E, jawab Lindong. Lindong menangkupkan kedua tangannya. Setelah itu, dia dan Flame kecil melintasi celah yang dijaga ketat. Keduanya dengan cepat menghilang ke kejauhan di sepanjang jalur gunung. Jenderal Tian E memandangi dua sosok yang menghilang di kejauhan saat kedua matanya menyipit. Dia memanggil seorang bawahan. Laporkan masalah ini ke Komandan Iblis, teriak Jenderal Tian E. Biarkan aku melihat trik apa yang dapat kamu punya, gumam Jenderal Tian E sambil tertawa dingin ke tempat di mana duo Lindong menghilang setelah bawahannya mundur. Deep Lightning Mountain luar biasa tingginya. Banyak aula besar berdiri di atas gunung. Formasi cahaya muncul di langit dari waktu ke waktu. Itu adalah langkah-langkah defensif Deep Lightning Mountain. Saat ini, puncak utama Deep Lightning Mountain sudah penuh dengan lautan manusia. Berbagai suara berkumpul dan melonjak ke arah awan, tampaknya telah mencabik-cabik mereka. Lindong mengikuti Little Flame ketika mereka berlari langsung menuju puncak tertinggi, di mana aula yang jauh dan sombong itu berdiri. Gelombang dari orang-orang pun terus melonjak. Pertemuan gunung Deep Lightning Mountain ini memang sangat megah. Little Flame adalah Jenderal Top Deep Lightning Mountain. Oleh karena itu, ia langsung memimpin Lindong ke aula utama di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya, sebelum mereka langsung menuju kursi besar tepat di depan dan duduk. Little Flame dianggap sebagai orang penting yang hanya kalah dengan Demon Commander of Deep Lightning Mountain. Berbagai pasang mata memandang saat dia duduk. Setelah itu, beberapa dari mereka berbalik ke arah Lindong saat kebingungan melintas di mata mereka. Kemungkinan mereka menebak identitas Lindong. Namun, Lindong memilih untuk mengabaikan tatapan ini. Kedua matanya sedikit menunduk, membuat dirinya tampak seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Sikapnya yang tenang tampaknya tidak cocok dengan tempat yang bising ini. Beberapa jenderal terus bermunculan setelah duo Lindong duduk. 5 dari mereka adalah kelompok centong yang mereka temui tadi malam. Namun, mereka hanya bertukar pandang dengan singkat saat melihat duo Lindong. Selanjutnya, mereka duduk di tempat duduk mereka sendiri-sendiri. Mengingat mata Lindong yang cerdas, dia masih bisa melihat beberapa kecemasan. Lagi pula, apa yang mereka rencanakan untuk lakukan hari ini akan menyebabkan keributan besar di dalam wilayah perang buas ini. Selain 5 jenderal ini, Lindong juga melihat 3 jenderal lain yang dianggap bawahan langsung Suzong. Salah satunya adalah Jenderal Tian E yang mereka temui sebelumnya. Orang lain juga tampak akrab. Dia adalah Gunung Jenderal Meng San, yang telah berusaha untuk memimpin beberapa orang ke desa 9 ekor dengan maksud menangkap Lindong. Orang ini memiliki wajah yang agak suram ketika dia melihat duo Lindong. Dia mendengus dingin dan duduk. Jenderal terakhir yang tersisa adalah seorang wanita cantik dengan wajahnya yang cantik, dan tubuhnya yang luar biasa seksi. Di wajahnya yang indah dan runcing ada tato kucing. Sepintas, dia tampak memiliki semacam keindahan liar. Penampilannya menarik banyak pasang mata. Namun, dia benar-benar mengabaikan tatapan ini. Matanya menatap langsung ke sisi Lindong. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tatapannya. Sepertinya mengandung kepahitan yang tersembunyi. Lindong mengangkat alisnya sedikit. Setelah itu, dia melirik Little Flame yang bahkan belum mengangkat kepalanya dan tertawa. Ada apa? Tanya Lindong. Jika orang lain mengajukan pertanyaan, Flame kecil kemungkinan akan mengabaikannya. Namun, karena Lindong adalah orang yang bertanya, dia hanya bisa menjawab tanpa daya. Aku tidak tahu, dia adalah wanita yang merepotkan untuk dihadapi. Dia pernah aku pukuli sekali, setelah itu, dia terus menggangguku terus, jawab api kecil. Apakah dia berhubungan langsung dengan Suzong? Lindong bertanya dengan heran. Tidak juga, dia tampaknya seseorang dari suku Nine Life Heavenly Chat. Dia berutang budi pada Suzong, dan ada di sini untuk membayarnya, jawab Flame kecil menjelaskan. Suku Nine Life Heavenly Chat, seru Lindong yang nampak kaget. Dia sedikit terkejut, bahwa itu adalah salah satu dari 8 suku raja besar. Sepertinya wanita ini tidak sederhana.
Kamu mengalahkanku terakhir kali, dan kami sepakat bahwa kita akan berdebat lagi. Setelah sekian lama, mengapa kamu tidak datang dan mencari aku, ucap wanita itu yang tiba-tiba berjalan, sementara Lindong dan Little Flame berbicara dengan lembut. Dia tidak berbasa-basi saat dia menatap langsung ke Little Flame. Ini menyebabkan Lindong sangat ingin tahu. Dia telah bertemu banyak wanita cantik dan indehoi, tetapi itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang begitu panas, bergairah, dan berani. Flame kecil mengerutkan keningnya, dan agak tidak sabar saat menjawab. Aku tidak punya waktu, jawab api kecil. Kamu, ucap wanita kucing. Wanita itu jelas sangat angkuh. Alisnya berkerut setelah menerima balasan dari Little Flame ini. Namun, dia dengan cepat melunakkan pendiriannya dan mengerutkan keningnya, saat dia melirik Lindong dan bertanya dengan heran. Kamu benar-benar membawa manusia untuk bergabung dengan pertemuan gunung ini, tanya si wanita kucing. Lindong bisa melihat makna aneh yang terkandung di matanya. Kemungkinan dia akan memiliki keinginan untuk menarik senjatanya jika Lindong adalah seorang wanita. Ini kakak laki-laki aku, jawab api kecil. Ekspresi api kecil tenggelam. Wanita itu terkejut ketika dia mendengar ini. Dia jelas menyadari karakter Little Flame. Bahkan Suzong tidak bisa membuatnya tunduk. Namun, orang ini sebenarnya mengakui kakak laki-lakinya. Selain itu, dia bisa mendengar rasa hormat dan emosi yang sebenarnya dari suara Little Flame. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang sangat kejam ini, telah memperlakukan orang lain hingga sedemikian rupa. Oleh karena itu, wajah wanita yang awalnya agak sombong ini, dengan cepat menjadi lembut di depan tatapan Lindong yang agak menggoda. Setelah itu, dia tersenyum ke arah Lindong, saudara Lindong, ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Adik perempuan ini bernama Huo Miao. Orang-orang di sekitarnya, termasuk Centong dan jenderal besar lainnya, memiliki perubahan ekspresi ketika kata-katanya terdengar. Mereka semua memiliki ekspresi aneh di mata mereka. Sejak kapan kucing liar kecil yang sombong, dan seakan-akan tidak bisa disentuh ini menjadi begitu halus, ucap seseorang, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.